Halo everyone, jadi hari ini kita akan belajar tentang geometri, jenis-jenis sudut. Oke, langsung saja apa saja yang akan kita pelajari. Yang pertama kita akan belajar tentang sudut lancip atau acute angle dalam bahasa Inggris. Ada juga sudut siku-siku atau right angle, sudut tumpul atau obtuse angle, sudut lurus atau straight angle, sudut reflex atau reflex angle, sudut komplementer atau complementary angle, supplementary angle. Ini saya kurang tahu apa bahasa Indonesianya. Nanti kita lihat penjelasannya ya. Sudut berdekatan atau adjacent angle, sudut berlawanan atau vertically opposite angle atau bisa juga opposite angle, sudut dalam berseberangan atau alternate angle, sudut dalam sepihak atau reflex angle, and sudut sehadap atau corresponding angle. Oke, langsung saja kita mulai dari yang pertama. Sudut lancip. Oke, mungkin teman-teman sudah pernah dengar semua tentang sudut lancip ya, atau biasa juga disebut acute angle dalam bahasa Inggris. Oke, mari kita lihat diagramnya. Sudut lancip, dalam sudut itu kita sebut kenal ada namanya arm. Arm dalam bahasa Indonesia itu disebut sebagai kaki sudut. Oke, kaki sudut. Jadi ini disebut kaki sudut, yang di atas juga kaki sudut. Kemudian ada istilahnya vertex atau titik pusat. Oke, jadi ini dalam bahasa Indonesia disebut titik pusat. Dan sudut. Oke, ini sudut atau angle biasa disimbolkan dengan seperti ini, theta. Biasa juga disimbolkan dengan alfa atau beta. Oke, untuk sudut lancip, besaran sudutnya itu antara 0 derajat sampai 90 derajat. Jadi lebih besar dari 0 derajat, lebih kecil dari 90 derajat. Nah, yang kedua yaitu sudut siku-siku, atau dalam bahasa Inggris disebut right angle. Oke, right angle itu dia adalah sudut yang tepat tegak lurus seperti ini. Kalau kalian pernah lihat sudut meja itu biasanya 90 derajat. Nah, kalau dia pas runcing ujungnya tidak melengkung, berarti itu 90 derajat biasanya ya. Dan itu disebut right angle atau sudut siku-siku. Oke, sudut siku-siku nilainya 90 derajat. Oke, jelas ya. Next, kita pindah ke jenis sudut berikutnya. Nah, ada juga namanya sudut tumpul. Oke, sudut tumpul. Nah, atau dalam bahasa Inggris obtuse angle. Obtuse angle. Nah, kalau tadi sudut lancip itu dia sudutnya kecil seperti ini, lancip, dan sudut siku-siku dia tegak lurus, maka sudut tumpul ini dia terbuka lebar. Jadi lebih besar dari 90 derajat. Nah, nilainya itu antara 90 derajat sampai 180 derajat. Nah, seperti apa yang 180 derajat? Kita lihat pada sudut lurus atau straight angle. Oke, straight angle. Nah, straight angle, oke, anggaplah ini yang titik vertexnya atau titik sudutnya, pusatnya. Maka straight angle atau sudut lurus itu bernilai 180 derajat. Tadi kan kalau kita punya sudut siku-siku itu kan 90 derajat ya, kalau siku-siku. Nah, untuk mendapatkan sudut straight angle atau garis lurus seperti ini dibutuhkan 2 siku-siku. Ya, ini siku-siku di sebelah sini, di sini juga siku-siku, jadi berarti ini juga 90 derajat.
Berarti kalau lurus 90 ditambah 90 itu sama dengan 180 derajat. Makanya sudut lurus itu bernilai 180 derajat. Oke, clear ya? Oke, next. Kita pindah ke ada yang namanya juga sudut refleks. Oke, sudut refleks atau reflex angle. Nah, tadi kita sudah belajar tentang sudut siku-siku yang seperti ini, yang 90 derajat. Kemudian ada sudut lurus atau bisa juga dikatakan garis lurus. Nah, di sini vertexnya, titik pusatnya. Maka untuk reflex angle dia lebih besar dari 180 derajat. Oke, jadi dia antara 180 derajat sampai 360 derajat. Kalau 360 derajat itu dia sudah berputar satu lingkaran penuh. Nah, makanya disebut juga sebagai revolusi atau revolution. Jadi kalau sudah berputar satu lingkaran penuh, maka sudutnya itu 360 derajat. Oke. Dan itu biasanya akan membentuk lingkaran dan di tengah-tengah itu adalah titik pusat atau vertexnya. Ya. Clear ya? Next. Sudut komplementer. Oke. Sudut komplementer atau complementary angles. Oke. Jadi sudut komplementer itu adalah dua sudut yang jika dijumlahkan menghasilkan 90 derajat. Oke. Misalnya kalau 90 derajat itu kan siku-siku seperti ini ya. Nah, terus dibagi dua. Nah, sudut siku-siku tersebut. Anggaplah di sini ada sudut alfa, di sini ada sudut beta. Maka alfa ditambah beta itu sama dengan 90 derajat. Nah, maka ini disebut alfa dan beta ini disebut sebagai sudut komplementer atau complementary angles. Oke. Nah, ada juga disebut sebagai supplementary angles. Sudut supplementary. Jadi sudut supplementary itu atau supplementary angles itu adalah dua sudut yang jika dijumlahkan menghasilkan 180 derajat. Oke, jadi ingat complementary angles itu menghasilkan 90 derajat, kalau supplementary angles menghasilkan 180 derajat. Oke, misalnya ini kan strike line ya, strike angle. Nah, berarti dia 180 derajat. Kalau kita bagi dua, anggaplah ini adalah sudut, bisa juga kita tulis sudut alfa dan ini adalah sudut beta, maka alfa ditambah beta itu sama dengan 180 derajat. Oke, jadi kalau misalnya ada pertanyaan, di sini sudutnya 80 derajat. Maka otomatis sudut beta itu sama dengan 100 derajat karena ini sudut lurus dan sudut lurus itu kalau dia supplementary angles kalau dijumlahkan hasilnya harus 180. Jadi kalau di sini 80 maka di sini pasti 100 derajat. Begitupun dengan yang sudut komplementer yang tadi, kalau misalnya di sini katakanlah di sini 45 derajat, maka B ini pasti sudut B ini pasti juga 45 derajat karena dia complementary, kalau dijumlahkan hasilnya pasti 90 derajat. Oke, clear ya? Nah, next selanjutnya ada namanya sudut berdekatan atau adjacent angles. Adjacent angles ini memiliki titik pusat dan kaki sudut yang sama. Jadi pusatnya sama dan salah satu kaki sudutnya yang ini atau biasa disebut arm itu sama.
Oke, berdekatan maksudnya, berdekatan. Makanya dikatakan sudut berdekatan. Dan ini tidak ada hubungannya A dan B. Oke. Jadi harus dicari. Jadi tidak berhubungan kecuali kalau dia complementary angle sama supplementary angles itu kalau dijumlahkan pasti 90 derajat atau 180 derajat. Kalau adjacent angles itu tidak ada kaitannya dengan itu. Nah, ada juga namanya sudut berlawanan atau vertically opposite angles, atau bisa juga disebut opposite angles saja. Jadi misalkan ada dua garis lurus, anggaplah ini garis lurus. Oke, yang ini juga garis lurus. Maka sudut yang berlawanan ini A dan B itu disebut sebagai sudut berlawanan. Dan sudut berlawanan itu nilainya sama. Jadi A derajat sama dengan B derajat. Ini sama. Begitupun misalnya kalau di sini ada C derajat, di sini ada D derajat. Ini kan berlawanan. Maka bisa juga dikatakan C sama dengan D. C derajat sama dengan D derajat. Misalkan di sini berapa ya? Misalnya di sini 70 derajat. Maka otomatis di sini juga pasti 70 derajat. Dan ini adalah straight line. Straight line berarti ini adalah sudut lurus. Sudut lurus. Kalau ada sudut lurus berarti ini A dan C itu merupakan supplementary angles. Oke. Sudut supplementary. Berarti kalau sini 70 maka otomatis C ini sama dengan 110 derajat karena ini jumlahnya harus 180 derajat. Nah, begitupun dengan D, karena D berlawanan dengan C berarti nilainya sama. Berarti D itu sama dengan 110 derajat. Oke, itu contohnya ya. Oke, I think that's clear enough. Now let's continue to the next one. Selanjutnya, oke. Ini yang terakhir. Oke, langsung saya gabung. Oke, jadi ada juga namanya sudut dalam berseberangan. Oke, jadi kalau kita punya dua garis sejajar, jadi ini kalau ada tanda panah seperti ini dan garisnya memiliki arah yang sama, maka itu dikatakan sudut garis sejajar atau paralel, garis paralel. Parallel lines. Jadi ini adalah garis yang sejajar. Garis sejajar itu tidak akan berpotongan karena dia sejajar. Oke. Kemudian dalam garis sejajar kalau dipotong oleh sebuah garis lurus, jadi dua garis sejajar itu dipotong oleh sebuah garis lurus disebut sebagai garis transversal. Transversal atau biasa disingkat T, garis transversal. Maka akan terbentuk namanya sudut dalam berseberangan, sudut dalam sepihak, dan sudut berhadapan. Nah, yang mana saja ini? Kita mulai dari yang pertama, sudut dalam berseberangan atau biasa disebut alternate angles. Oke. Sudut dalam berseberangan itu nilainya sama. Contohnya, sudut 3 dan sudut 5. Oke, kita lihat sudut 3, ini sudut 3, ini sudut 5. Oke. Jadi kalau misalnya di sini 60 derajat, maka otomatis sudut 5 juga 60 derajat. Dia pasti sama. Kenapa dikatakan berseberangan? Karena satu yang ada di sebelah sini dan satunya lagi ada di sebelah kanan. Jadi satu kiri, satu kanan, berarti dia berseberangan ya. Nah, contoh lainnya yang berseberangan adalah 4 dan 6. Oke, 4 dan 6. Nah, perhatikan, ini adalah garis lurus atau sudut lurus. Nah, karena ini sudut lurus, berarti jumlahnya ini 3 dan 4 itu sama dengan 180 derajat.
Oke, ini kalau ini 60 derajat, otomatis sudut 4 ini sama dengan 120 derajat. Karena jumlahnya harus 180. Nah, sudut 4 dan sudut 6 itu berseberangan. Berseberangan dalam. Kenapa dikatakan berseberangan dalam? Karena dia posisinya berada di antara garis paralel ini. Nah, maka ini sudut 6 juga 120 derajat. Oke. Nah, ada juga namanya sudut dalam sepihak atau co-interior angles. Nah, sudut dalam sepihak ini jika dijumlahkan sama dengan 180 derajat. Nah, misalnya sudut 3 dan sudut 6. Kita lihat sudut 3 dan sudut 6. Saya ganti warna dulu, pakai warna merah. Oke, sudut 3 dan sudut 6 ini disebut sebagai co-interior angles. Oke, jadi sepihak. Dia berada pada pihak yang sama. Oke, kalau tadi ini berseberangan, maka ini berada di pihak yang sama, di sisi yang sama. Nah, jumlahnya itu 180 derajat. Coba jumlahkan 60 tambah 120, 180 derajat. Begitupun dengan sudut 4 dan sudut 5. Oke, yang 4 saya ganti dengan hitam. Sudut 4 dan sudut 5 itu juga sepihak. Jumlahnya 120 ditambah 60, 180 derajat. Betul ya? Nah, kita lihat lagi sudut berhadapan. Nah, sudut berhadapan disebut juga corresponding angles. Nah, sudut berhadapan ini memiliki nilai yang sama. Nah, yang manakah itu sudut berhadapan? Saya ganti dengan warna kuning, pakai warna kuning ya. Sudut berhadapan itu dia memiliki arah yang sama, arah hadap yang sama. Misalkan sudut 1 dan sudut 5. Kayaknya warna kuning kurang terang, saya pakai warna merah. Oke, 1 dan 5. Oke, sudut 1 yang ini. Oke, sudut 5 yang ini. Oke, perhatikan dia arahnya menghadap ke sana, sudut 5 juga menghadap ke sana. Nah, makanya disebut juga sebagai sudut berhadapan karena menghadap ke arah yang sama. Nah, corresponding angles ini memiliki nilai yang sama. Oke, jadi kalau sudut 5 60 derajat, maka otomatis sudut 1 ini juga 60 derajat. Oke. Nah, contoh sudut berhadapan yang lainnya adalah 2 dan 6. Oke, jadi yang ini 2 dan 6. Oke, dia menghadap ke sana, sudut 2 ini juga menghadap ke sana. Jadi memiliki berhadapan yang arah hadap yang sama. Nah, sudut 6 ini 120 derajat, berarti otomatis sudut 2 ini juga 120 derajat. Bisa temukan sudut berhadapan yang lainnya? Nah, bisa lihat dari sudut 4 dan sudut 8. Oke, sudut 4 itu menghadap ke bawah kanan, sudut 8 juga menghadap ke sini. Maka otomatis karena sudut 4 120, berarti otomatis sudut 8 juga 120 derajat. Ya. Satu lagi sudut berhadapan yang tersisa, yaitu sudut 3 dan sudut 7. Dia juga berhadapan ya. Satu menghadap ke sini, satu menghadap ke sini, jadi arah hadapnya sama. Berarti sudut 3 60 derajat, sudut 7 juga 60 derajat. Oke, dari sini kita bisa melihat nilai setiap sudut. Nah, sudut 1 dan sudut 3 itu berlawanan, opposite angles. Makanya nilainya sama, 60 derajat, 60 derajat. Sudut 2 dan 4 juga berlawanan, 120 derajat, 120 derajat. Begitupun dengan 5 dan 7, 6 dan 8 juga berlawanan. Oke. Ada juga namanya sudut luar berseberangan, tapi saya kurang tahu bahasa Inggrisnya apa.
Kalau ini namanya sudut dalam berseberangan, ada namanya juga sudut luar berseberangan. Kalau sudut dalam itu berada di dalam garis antara garis paralel ini. Jadi berada di dalamnya. Kalau sudut luar berarti dia di luar. Nah, contohnya yang berseberangan itu adalah 2 dan 8. Oke. Kenapa berseberangan? Karena satu menghadap ke sana, satunya lagi menghadap ke sini. Oke, jadi dia berseberangan. Atau bisa juga 7 dan 1. 7 dan 1 berseberangan luar. Karena berada di sisi luar. Oke, berseberangan. Oke. I think that's all ya. Nah, sekarang kita akan mencoba mengerjakan soal latihan. Coba kalian kerjakan, pause video ini kemudian coba kerjakan. Temukan berapa nilai X, berapa derajat nilai X. Ini juga X-nya nilainya berapa. Dan yang ini berapa nilai X, berapa nilai Y, dan berapa nilai Z. Oke, silakan pause videonya kemudian cari kira-kira berapa nilainya. Oke, kalau sudah dikerjakan, mari kita coba bersama ya. Oke. P dan Q ini adalah garis lurus yang berpotongan. Oke, berpotongan di sini. Nah, garis yang berpotongan memiliki ada yang namanya sudut berlawanan. Jadi ini opposite-nya ini. Kemudian yang ini 110 derajat berlawanan dengan ini. Oke. Otomatis apa? 110 derajat itu sama dengan 30 derajat ditambah X derajat. Oke. Ini derajat. Oke. Berarti berapa nilai X derajat? Nah, kita kurangi kedua ruas dengan 30 derajat. Jadi 110 dikurangi 30 derajat. Yang ini juga kita kurangi 30 derajat. Nah, berarti 110 dikurang 30 berapa? 80 derajat. 30 dikurang 30 0. Sorry, sini tambah. Berarti kebiasaan menulis X pangkat 2. Sini X derajat ya. Berarti X derajat sama dengan 80 derajat. Oke. Nah, untuk yang ini namanya sudut dia berhadapan ke arah yang sama. Nah, berarti di nilainya juga sama. Artinya 4x derajat itu sama dengan 48 derajat. Nah, kedua ruas ini kita bagi 4, ini dibagi 4, maka x, ini kan 4 bagi 4 1, berarti x derajat sama dengan 48 dibagi 4 sama dengan 12 derajat. Gampang kan? Nah, sekarang kita ini untuk soal yang terakhir saya simpan buat kalian kerjakan sebagai tugas. Oke, kamu bisa perhatikan di sini X dan 2Y ini dia menghadap ke arah yang sama. Oke. 2Y dan 106 derajat ini berada pada garis lurus. Kalau garis lurus berarti dia disebut super jumlahnya sama dengan 180 derajat. Oke. Kemudian yang mana lagi? Sudut ini dan sudut ini dia juga menghadap ke arah yang sama, berarti nilainya sama. Oke, sudah banyak clue-clue yang saya berikan, tinggal dieksekusi, dikerjakan. Oke, I think that's all for this video. Thank you very much. If you like this video, please share, like, and subscribe. Thank you everyone.
See you in the next video.